Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Mas Arda lagi, Mas Arda. Jadi kalau bicara menit-menit terakhir nih menjelang batas akhir kampanye dan kemudian memasuki minggu tenang, kira-kira apa sih yang dicari oleh pemilih dari khususnya khususnya partai politik? Iya, yang jelas tadi yang sudah mantap itu kalau 60%. 60%. Artinya ada sisa 40% dan ini rebutan dari seluruh partai politik sebenarnya. Jadi kalau menurut saya adalah bagaimana baik gerakan ini secara darat itu yang tadi Mas Raja tadi sebutkan door to door, itu yang harus gencar dilakukan karena memang permasalahannya untuk pileg ini adalah selain bertarung melawan partai lain, tapi caleg pun bertarung dengan temannya sendiri, gitu kan. Jadi bagaimana mereka harus bisa bermain di banyak kaki, bagaimana mereka harus menyuarakan PR-nya caleg banyak sekali begitu ya. Capres, partai sekaligus dirinya sendiri. Gitu. Pak Sugeng boleh cerita sedikit soal ini, kan berarti banyak sekali tugas caleg hari ini. Harus memenangkan pilpresnya, harus memenangkan parpolnya, harus memenangkan diri sendiri di atas harus memenangkan presiden. Nah, jadi begitu. Jadi kalau Nasdem jelas ya klasifikasinya dari kebijakan dari DPP, ini Pak Surya Paloh kan selalu menekankan betapa pentingnya kemenangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin kali ini dengan berbagai argumentasi menyangkut dengan aspek-aspek strategis negara bangsa. Nah, kedua adalah ya tadi bahwa kita dalam pertarungan masing-masing kita caleg di masing-masing dapil, kita analisa masing-masing. Kekuatan kita masing-masing caleg di mana. Bagaimana caranya berkompetisi tanpa kemudian menghancurkan parpol itu sendiri? Iya, betul sekali. Jadi seperti tadi Bung Arda kemukakan, kita bersaing juga antar caleg sesama partai. Kenapa? Karena yang duduk menjadi anggota DPR nanti, kalau di dapil tersebut partai secara akumulatif suara memenuhi satu kursi, maka suara terbanyak dari caleg itulah yang akan duduk di parlemen. Inilah juga yang menjadi faktor dinamikanya sedemikian tinggi, macam-macam berbagai hal. Nah, bagi kita lah caranya adalah duduk bersama, membagi potensi baik secara kewilayahan di dapil tersebut. Kayak kami misalnya di dapil 8 itu ada 2 kabupaten terdiri dari Banyumas 27 kecamatan, Cilacap 24 kecamatan. Jadi 51 kecamatan, Banyumas 331 desa kelurahan, Cilacap terdiri dari 284 desa kelurahan. Nah, itulah kita petakan bersama. Lantas berapa TPS dan sebagainya. Jadi intinya begini. Survei-survei ini sekaligus menunjukkan bahwa politik pada dasarnya bisa didekati secara ilmiah, bahwa politik adalah terhitung, tangible. Nah, itulah maka dimulai dari hal-hal yang sifatnya terhitung. Biasa dalam strategi politik ada disebutkan popularity, maka memanfaatkan media, baik media luar ruang, elektronik dan sebagainya, sekarang adalah media sosial. Kedua adalah likability, disukai, lantas electability, dipilih. Nah, ini kami secara sinergi di dapil tersebut sesama caleg dari Partai Nasdem adalah merembuk hal-hal tadi, sehingga secara sinergi insya Allah kompak insya Allah dan menghasilkan satu tidak kursi. Gusur-gusuran spanduk atau potong-potongan spanduk untuk menghasilkan satu kursi. Bahkan kami sudah dalam level beyond competition secara artinya siapapun yang jadi itulah bagus, yang penting dapil tersebut adalah harus ada wakil atau berhasil mendudukkan satu kursi dari Nasdem. Baik. Se-Indonesia itu ada 80 dapil, bayangkan. Iya. Saya ke Mas Arda. Mas Arda, kalau dari hasil yang dibaca saat ini, kira-kira Carta Politika membaca siapa yang kira-kira akan memberikan kejutan nanti di 17 April? Dan seperti apa kejutannya? Ini kayak meramal ya. Iya, tapi mungkin bisa terbaca dari hasil yang saat ini ada dan kemudian 11,7% yang belum menentukan pilihan. Iya, sebenarnya ya saya kembali harus menggarisbawahi ini kembali belum sampai kepada taraf dapil. Artinya Demokrat 5,2, Nasdem 5,2, PKS 5,0 ini akan sangat mungkin naik ketika nanti pemilih melihat caleg dan segala macam. Jadi ketika misalnya partainya Pak Sugeng ini misalnya di sini 5,2, kemudian nanti 17 April misalnya menjadi
Saya yakin akan jadi kejutan. Kejutan. Nah, saya akan jadi kejutan. Itu saya pikir bukan sekedar kejutan, bukan sekedar kejutan karena ya itu tadi. Kejutan nih bicaranya misalnya mungkin sampai angka 20% begitu? Oh enggak ya. Ada batas. Kalau rasanya ada batas rasional. Ya, betul. Karena juga partai-partai lain pun juga memiliki caleg-caleg gitu. Itu aja. Kalau misalnya jadi mungkin kan misalnya PSI kemudian tiba-tiba jadi 5 besar begitu? Ada tidak? PSI 5 besar, saya pikir itu tergantung sekuat apa calegnya bisa membranding dirinya, apalagi kalau kita melihat dengan rentang waktu sekitar 13 hari. Ya, setidaknya tadi kan ada parameter undecided voternya tinggal 11%, tetapi adalah kemantapan pemilih baru 60%. Artinya ada 40%. Nah, 11% itu diperkirakan karena ada golput kurang lebih 6-7% biasanya. Maka undecided voter hari ini kemungkinan tinggal sekitar 6-7%. 6-7%, oke. Lantas tadi yang seperti Bung Arda kemukakan adalah strategi partai adalah bagaimana mempengaruhi dalam perspektif yang baik, bagaimana orang yang masih 40% tingkat kemantapan memilih terhadap satu pilihan partai. Ini yang bisa dipengaruhi dalam waktu 2 minggu kali ini. Oke, ya, baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Arda dan juga Pak Sugeng untuk informasinya berbagi di kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran serta kritik kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.